Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita masih melanjutkan bab yang ke-26, yaitu tentang keharaman berbuat zalim dan perintah mengembalikan hasil kezaliman. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sudah disampaikan tentang definisi apa itu kezaliman dan bentuk-bentuk kezaliman. Bahwa di antara bentuk-bentuk kezaliman itu ada 4, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, dan ada zalim kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Berikutnya kita akan bahas tentang bahaya dari kezaliman. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di antara bahaya kezaliman itu adalah yang pertama, bahwa kezaliman adalah kegelapan nanti pada yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis berikutnya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wattaqus suha, dan takutlah kalian kepada kekikiran. Fa innas suha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, yang telah membawa mereka untuk saling membunuh, ansafaku dima'ahum, mengalirkan darah mereka, wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini tentang bahaya kezaliman. Jadi zulm jadi asal kata zalama, za mim lam, kezaliman itu kalimatnya sama dengan zulumat, zulmun, jadi zulmun itu asal katanya sama antara kezaliman dengan kegelapan itu. Jadi az-zulmu zulumatun, jamaknya adalah zulumat. Jadi itu ada kesamaan kata, ada kesamaan kata, asal kata, za mim, za lam mim. Jadi dalam hadis ini tegaskan bahwa az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah.
Jadi kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya. Padahal di yaumul qiyamah nanti kita butuh ya, cahaya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang-orang beriman nanti nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka terpancar kalau orang-orang beriman. Ya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ya, di hadapan mereka, ya, sebelah kanan mereka, itu bagi orang-orang yang beriman, terutama ya ahlus shalah, orang-orang yang ya, ahli salat. Kenapa cahaya mereka terpancar dari wajah mereka, dari tangan mereka, dari kaki mereka? Itu orang-orang yang beriman. Nah, nanti di antara bahaya yang lain kita akan sebutkan. Ya, jadi kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kelanjutan hadis ini tadi yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wattaqus sukha, dan takutlah kalian kepada kekikiran. Kikir itu apa, Pak? Ya, ya, nanti ada bakhil, ada kikir, ada sukh ya. Kalau bakhil itu dia tidak mau mengeluarkan saja. Ya. Dia enggan untuk mengeluarkan saja, kalau kita sebutnya pelit gitu ya. Nah, kalau kikir ini lebih dari itu. Dia tidak hanya tidak ingin mengeluarkan, tetapi ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Kalau bakhil itu masih mending, dia tidak ingin memiliki punya orang lain, tidak ambisi, ya, tapi dia enggan mengeluarkan. Tapi kalau kikir ini lebih parah, ya. Selain dia ya enggan untuk memberikan, dia juga menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, maka diingatkan oleh Rasulullah tadi, takutlah kalian kepada kekikiran. Fa inna sukha, karena kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kenapa? Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, sampai membawa mereka untuk saling membunuh. Ya. Jadi kalau kikir itu seperti sifat rakus, ya, sifat rakus, sehingga mereka menghalalkan semua cara untuk bagaimana menguasai. Ya, termasuk tidak hanya nanti dalam hal materi saja, termasuk kekuasaan itu. Ya, kekuasaan itu juga akan mendorong orang kepada sifat sukh ini. Ya, jadi lebih jahat. Jadi ada sifat jahatnya. Maka kita diingatkan, takutlah kalian kepada sifat kikir ini. Ya. Ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mereka saling membunuh, juga mereka menghalalkan semua cara. Jadi untuk memperolehnya itu mereka menghalalkan semua cara. Cara apapun bagi mereka, ya, itu halal. Ini bagi orang-orang yang kikir. Nah, ini termasuk sifat yang berbahaya. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu termasuk bagian dari kezaliman. Ya, itu bagian dari kezaliman. Ya. Jadi diingatkan oleh Rasul, contohnya itu adalah sifat kikir itu, ya, kezaliman itu. Jadi selain dia enggan untuk memberikan, dia juga ingin menguasai. Kalau bisa dia sendiri, gitu ya, yang hidup, kan seperti itu. Ya, jadi kalau orang lain nggak boleh punya, harus dia yang punya. Dan dia enggak memberi. Ini sifat yang seperti itu adalah sifat yang buruk, ya, tidak baik. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi dia menghalalkan segala cara, dan itu adalah termasuk bagian dari kezaliman. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara bahaya kezaliman itu adalah orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma liz-zalimina min hamimin wa la syafi'in yuta'." Wa ma liz-zalimina, wa ma, dan tidak ada, liz-zalimina bagi orang-orang zalim, min hamimin, ya,
tidak ada satupun teman dekat. Jadi orang zalim itu tidak punya teman dekat. Ya, anak buah punya, Pak? Punya ya. Orang-orang zalim itu anak buah punya. Tapi teman dekat enggak punya. Ya, beda apa anak buah dengan teman? Ya, namanya bawahan. Ya wajar saja karena mereka takut untuk diancam kan. Takut diancam. Kalau bawahan bisa saja seperti itu. Tapi kalau teman itu kan tidak. Ya, karena orang zalim itu dia tidak ramah dengan temannya. Ya, teman itu dianggap saingan bagi dia. Ini bagi orang-orang zalim. Ya. Jadi nanti orang zalim itu saling menghancurkan sendiri. Ya. Dan juga tidak ada pemberi syafaat yang ditaati, wala syafi'i yuta. Ya. Tidak punya teman dekat dan tidak ada yang memberi syafaat atau penolong. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma liz-zalimina min nasir. Ya, dalam surah Al-Had ayat 71 Allah menegaskan bahwa wa ma liz-zalimina, dan tidak ada bagi orang-orang zalim min nasirin, ya, penolong. Jadi orang-orang zalim itu tidak punya penolong. Nah, penolong yang paling utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang zalim itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong baginya. Ya. Justru orang-orang zalim itu yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Tidak ada penolongnya. Ya, ini berbahaya kalau orang-orang zalim ada penolongnya. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada penolongnya, ya maka malah semakin menjadi-jadi. Ya. Dia akan melakukan kezaliman sebanyak-banyaknya, ya, seluas-luasnya. Ini orang-orang zalim. Jadi orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara bahaya kezaliman itu adalah setiap kezaliman itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Ya, kalian akan benar-benar menunaikan hak itu kepada ahlinya nanti pada yaumul qiyamah. Jadi kalau ada orang diberikan amanah dalam kehidupan dunia, kemudian dia tidak menunaikan amanah itu, maka itu akan dipertanggungjawabkan nanti pada yaumul qiyamah. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan, ya, amanah. Ya, amanah itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah aman, yang kedua adalah terpercaya, yang ketiga adalah tanggung jawab. Jadi amanah itu maknanya 3. Aman artinya selamat, ya. Jadi kalau kita dititipin orang, ya, apakah titipan kita itu aman apa tidak? Kalau kita diberi kepercayaan orang, ya, kepercayaannya itu kita jaga apa tidak? Aman apa tidak? Ya. Kemudian kita bisa dipercaya enggak dengan titipan itu? Ya, titipan apa saja, termasuk harta, termasuk kesehatan, termasuk, ya, kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk anak kita, termasuk jabatan, itu adalah amanah. Ya, kita bisa dipercaya tidak? Nah, termasuk di sini adalah tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ya, ada pertanggungjawabannya.
Kalau dia tidak menunaikan amanah itu dalam kehidupan dunia, dia termasuk orang-orang yang khianat, ya. Jadi kebalikan dari amanah itu adalah khianat, ya. Khianat itu termasuk juga bagian dari kezaliman, ya. Orang-orang yang mengkhianati itu adalah termasuk orang-orang yang zalim, ya. Kalau dia tidak bertanggung jawab dalam kehidupan dunia, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih berat. Hatta yuqada lisyati al-jaljai minasyati al-qarna. Bahkan tidak hanya manusia saja nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga ya kambing itu juga dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi kambing yang bertanduk dimintai pertanggungjawaban dari kambing yang bertanduk. Maksudnya bagaimana? Ya karena mereka ketika di dalam kehidupan dunia itu saling beradu, ya. Kambing yang saling beradu ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya. Apalagi kita manusia, ya, manusia. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk dari bahaya kezaliman yang ya dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jadi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada tasrikhun bi khasril bahaimi yaumil qiyamah wa i'adati kama yu'adul bashar. Jadi nanti pada yaumul qiyamah itu ya tidak hanya manusia saja yang dihidupkan kembali. Ya ternyata ya tadi ya kambing pun yang sudah ya mati dihidupkan kembali. Untuk apa? Bertanggung jawab, ya. Dimintai pertanggungjawaban. Nah, hadis ini juga menjelaskan tentang wujubu ada'il huquqi li ashabihi. Ya, hadis ini juga menjelaskan tentang wajibnya kita menunaikan kewajiban itu dan menyampaikannya kepada pemiliknya. Ya, adaul amanah. Ya, adaul amanah itu artinya adalah menyampaikan hak, ya, menunaikan hak ya kepada pemiliknya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis berikutnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama qaida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin." Muttafaqun alaih. Man zalama qaida sibrin, ya. Barang siapa yang dia melakukan kezaliman, yaitu berupa mengambil sejengkal tanah. Sejengkal tanah itu kan enggak banyak ya Pak. Jadi kita punya batas dengan sebelah kiri, ya, kanan kiri depan belakang kita gitu. Itu kalau diambil satu jengkal itu kan enggak banyak, ya. Barang siapa yang dia melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi nanti pada yaumul qiyamah. Itu baru sejengkal, ya. Bagaimana dengan yang bermeter-meter? Tidak hanya bermeter-meter saja, ya, mengambil tanah orang lain, ya. Ini ancamannya. Ancamannya bahkan terkadang tidak hanya nanti pada yaumul qiyamah, ya, di dunia juga kadang ketika meninggal dunia orang yang suka ngambil apa itu tanah orang lain, terkadang bumi juga menolak, ya. Bumi itu sendiri ketika dia dimakamkan, ya, menolak. Jadi bumi itu bukan hanya sekedar benda mati, tapi dia menjadi saksi, ya, menjadi saksi, ya, kejahatan orang, ya, dia melihat apa yang ada di atasnya, ya.
Jadi jangan sampai kita menganggap itu benda mati saja, dia saksi atas perbuatan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis bumi. Karena ya yang diambil yang atas itu kan sampai bawah. Ya. Jadi kalau kita punya tanah itu kan yang bukan hanya yang di atas saja kan, sampai bawah itu. Ya. Jadi kalau di ukur gitu ya, kalau kita beli tanah itu bukan hanya di permukaannya saja, jadi apa yang ada di dalamnya juga itu adalah masuk milik kita ya. Kalaupun di situ nanti misalnya ada ladang minyaknya, ada tambang emasnya misalnya, termasuk punya kita semua. Jadi kalaupun dia mengambil 1 jengkal itu, kalau diukur sampai ke bawah itu sampai 7 lapis bumi tadi, nah itu ya, sangat banyak sekali ya. Nah itu akan dikalungkan nanti pada yaumul qiyamah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini menjelaskan bahwa ghasbul ardi minal kabair, ini menjelaskan bahwa mengambil tanah orang lain ya, mengambil tanah orang lain dengan cara yang zalim tadi itu adalah termasuk dosa besar. Jadi ciri dosa besar itu adalah kalau diberikan ancaman. Jadi kalau perbuatan itu ada ancamannya berupa siksa ya, atau azab atau laknat, maka itu termasuk dosa besar ya, dosa besar yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk ya. Nah ini kalau bisa jangan mengambil tanah gitu ya. Udah tanah kita aja yang dikurangi jadi sedekah kita kan gitu. Jadi kalau kita punya tanah ya, tanah kita dekat jalan, itu malah jangan jalannya yang diambil ya. Kadang ada yang jalannya malah disempitkan. Kalau perlu jalannya diluaskan ya. Kita tambahkan semeter 2 meter gitu ya. Ya malah bagus, karena itu jadi wakaf kita. Jadi kalau kita luaskan itu sebagai wakaf kita, tapi kalau kita ambil itu ya jalan misalnya, ya itu termasuk kezaliman tadi, zulm ya. Jadi kalau kita dekat jalan itu malah lebih bagus ya, itu wakaf kita. Selama jalan itu masih dipakai ya, selama itu masih dipakai ya itu termasuk wakaf kita ya, hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat ya. Ini ya harusnya malah lebih seneng kalau jalan di depan rumahnya makin luas ya. Jangan sampai merasa wah tanah saya habis nih ya. Enggak ya, justru itu sumbangan kita yang terbaik. Man malaka ardon malaka asfalaha ila muntahahu walahu ayyamna'a min khufri tahtiha nafaqan aw bi'ran bi ghairi ridahu. Jadi kalau kita punya tanah itu tidak hanya di atasnya saja, termasuk yang di bawahnya. Nah kalau misalnya tanah itu dibuat terowongan di bawahnya ya, ada begitu Pak, nah itu ya harus izin kepada yang punya tanah di atasnya ya. Kadang di daerah-daerah tertentu itu dibuat terowongan ya, bawahnya itu. Jadi kalau kita punya tanah itu tidak hanya di atasnya aja, sampai lapis 7 itu milik kita. Jadi kalau tadi dibuat terowongan ya, itu harus izin ya pada yang di atasnya. Kira-kira tanah siapa saja yang dilewati itu ya. Kalau tidak izin itu termasuk ghasab, termasuk pengambilan ya dengan tanpa ridhonya. Wa kadzalika yamliku batinana wa ma fihi min ma'adin wa ghairi dzalika, demikian juga dia memiliki dalamnya, apa yang ada di dalamnya tadi, termasuk tadi barang tambang dan sebagainya. Walahu ayyanzila fil hafri ma syaa ma lam yadur biman jawarahu ya. Jadi kalau kita mau menggali tanah kita sampai ke bawah ya boleh-boleh saja ya, bikin sumur misalnya atau yang lainnya nah itu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hadis ini juga menjelaskan bahwa bumi itu memiliki lapisan, ya, bumi itu memiliki lapisan sebagaimana langit, ya. Jadi disebutkan tadi tuwiqahu min sab'i aradin, maka dia akan dikalungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala lehernya dengan, ya, 7 lapis bumi, 7 lapis. Jadi bumi itu terdiri dari 7 lapis. Ya, ini kalau dalam ilmu apa itu, Pak? Apa, geologi. Ya. Nah, itu disebutkan ada lapis 7 enggak, Pak? Ya, dan ini pasti betul. Enggak mungkin salah. Ya. Iya kan, itu juga kira-kira juga, Pak, ya. Ya, ilmu manusia juga masih kira-kira juga, ya. Ya. Jadi kalau infonya itu, nah, Nabi itu tidak pernah mengarang kan, dia infonya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah. Jadi bukan sekedar berbicara kalau Nabi itu. Jadi menjelaskan bahwa bumi itu memiliki 7 lapis. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Allah sejak berapa tahun, Pak? 1400 tahun yang lalu, ya. Ya mungkin orang masih beranggapan bumi saja masih datar gitu, ya. Ya menganggap bahwa bumi itu masih datar. Ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara bahaya kezaliman adalah kezaliman itu mengundang bencana. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lizzalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menanti orang-orang zalim. Maksudnya menanti itu bagaimana? Tidak segera dijatuhi hukuman di dunia maksudnya. Jadi kalau di dunia itu orang-orang zalim itu tidak langsung dihukum, tidak langsung diazab oleh Allah, tapi ditunggu, masih ditunggu. Sehingga kadang orang itu melihat ini orangnya zalimnya begitu, jahatnya begitu, tapi kok enggak apa-apa, enggak mati-mati, umurnya malah panjang. Ya, orang-orang yang baik malah umurnya pendek. Ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim biasanya malah umurnya pendek. Ya. Ya. Ini sebenarnya umur panjang bagi orang-orang zalim itu bukan kebaikan. Umur panjang bagi orang zalim itu bukan kebaikan, tapi keburukan. Kenapa? Karena semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Jadi kalau ada orang diberi umur panjang, orang jahat, orang zalim diberi umur panjang oleh Allah, itu sebenarnya ditunggu taubatnya. Ditunggu taubatnya. Ya begitu dia enggak taubat, ya sudah, oleh Allah dimatikan, ya. Dimatikan dalam keadaan yang tidak baik, ya. Nah, maka nanti termasuk kenikmatan itu adalah orang-orang yang sebelum meninggal dunia itu diberikan taubat, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan memperbanyak kebaikan. Nah, itu termasuk, ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apabila Allah telah menghukumnya, nah ini tadi, fa idza akhadhahu lam yuflitu. Jadi orang-orang zalim itu tidak segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apabila ya Allah telah menghukumnya, maka tidak akan ada yang bisa melepaskan sama sekali. Jadi orang zalim kalau semakin zalim dia, nanti kalau sudah dihancurkan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa menolongnya. Ya, karena sudah apa, Pak? Kebablasan.
Ya. Jadi kalau orang yang sudah kelewat zalimnya itu, jadi kalau baru awal-awal dia melakukan kezaliman, ya mungkin dia masih aman-aman saja, aman-aman saja. Tapi kalau dia terus melakukan itu, ya nanti ya di akhirnya juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada lagi yang menolongnya. Summa qara'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadidun. Ya. Kemudian Rasulullah membaca surat Hud ayat 102, wa kadzalika, ya, dan demikianlah akhdhu rabbika, hukuman yang diberikan oleh Tuhanmu, idza akhadhal qura, ketika Allah itu menghukum suatu negeri, suatu daerah, wahiyya zalimatun, sedangkan penduduk negeri itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi kalau ada ya suatu daerah kena bencana, itu bukan sekedar bencana, ya bukan hanya sekedar musibah. Ya, kalau sudah turun ya bencana itu, siapa yang bisa menyelamatkan? Enggak lama. Ya, banjir. Ya, banjir itu enggak lama, tapi sudah menghancurkan semuanya. Siapa yang bisa menolong? Ya, kalau sudah turun itu. Jadi yang perlu ditakutkan adalah kalau di situ banyak orang-orang zalim, atau kalau kezaliman itu sudah merajalela, sudah melampaui batas, ya memang oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya tidak langsung diazab, tapi kalau sudah turun nggak akan ada orang yang bisa menghindarinya. Ya, dan itu tiba-tiba, ya bukan ada perencanaan atau gejala dulu. Kalau mungkin gempa bumi ada Pak ya, mungkin ya, ya tanda-tandanya, tapi kadang juga belum tentu juga ya, tiba-tiba langsung ya di beberapa tempat itu terjadi secara tiba-tiba. Ya, kalau gunung meletus mungkin ada tanda-tandanya, diungsikan dulu barangkali. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna akhdahu alimun syadidun. Sesungguhnya hukuman Allah itu sangat pedih dan keras. Jadi orang-orang yang zalim itu ketika tidak segera dihukum itu bukan berarti kebaikan ya bagi mereka, tetapi itu ditunggu oleh Allah taubatnya. Jadi kalau tidak bertaubat akan turunlah ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-aqilu la ya'manu makrallah idza zalama wa lam yusibhu aza bal ya'lamu anna dzalika istidraj. Jadi orang-orang yang berakal itu jangan sampai, ya ini bedanya orang-orang yang berakal dengan yang tidak berakal. Ya, kalau orang yang tidak berakal itu mereka merasa aman, ya merasa aman dari hukuman Allah. Ya, terkadang itu orang-orang zalim ya aman-aman saja itu. Ya mereka melakukan kejahatan, melakukan keburukan juga aman-aman saja, sehat-sehat saja, umurnya panjang-panjang saja, rezekinya juga ya gampang-gampang saja gitu. Anggapan mereka merasa aman. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Ya. Tapi kalau orang yang tahu, ya, orang yang tahu, jangankan dia zalim, ya, orang yang alim, orang yang saleh, ya, orang sekelas Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat yang terkaya. Ya, pada suatu saat dia itu pernah menangis, ya, ketika hendak berbuka. Ketika ditanya, wahai Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Ya, apa yang ia katakan? Ya, saya takut kalau semua yang diberikan oleh Allah kepada aku saat ini adalah istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Dilulu bahasa Jawanya itu. Diberi tapi nanti akan diazab. Ya. Takut kalau itu kebaikan yang dipercepat oleh Allah. Maksudnya apa?
kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia itu dibalas oleh Allah saat itu, sehingga nanti dia takut kalau pada hari kiamat tidak mendapatkan balasan dari Allah. Ini kalau orang-orang yang tahu ya, dan dia takut ya, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak tahu ya tadi merasa aman-aman saja gitu ya. Iza zalama walam yusibu ada bal ya'lamu anna dzalika istidraj. Kalau orang yang berakal, orang yang tahu ya, orang yang tahu dia melakukan kezaliman kok aman-aman saja, itu harusnya dia takut. Kalau dia tahu ini saya melakukan kejahatan tapi kok aman-aman saja ya, itu dianya harusnya takut. Itu disebut istidraj tadi, istidraj ya. Fayusari'u ila i'adatil huquqi li ahliha. Maka ya kalau seperti itu apa? Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah sebenarnya tadi. Ya. Jadi kalau orang melakukan kezaliman tapi dia masih baik-baik saja, itu sebenarnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Jangan merasa aman. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yastadrijullahu liz-zalimina liyazdadu isman fayudha'afu lahumul azab. Jadi orang-orang yang zalim itu ketika dia aman-aman saja selama melakukan kezaliman, itu adalah istidraj yang tujuannya adalah liyazdadu isman, supaya dosa mereka bertambah ya, biar dosa mereka bertambah. Fayudha'afu lahumul azab, maka akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khairu ma yufassiru bil hadisu awil qur'anu huwa kalamullahi wa rasulihi. Ini termasuk tafsir yang terbaik nanti itu adalah, jadi dalam tafsir itu ada beberapa macam. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi ya. Ada tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu adalah tafsir dengan riwayat. Riwayat itu maksudnya tafsirul Quran bil Quran. Ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain. Ada menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Ada nanti menafsirkan hadis-hadis Nabi dengan ayat Al-Quran, atau menafsirkan hadis-hadis Nabi dengan hadis yang lain ya. Ini namanya tafsir bil maksur ya. Tafsir yang kedua itu adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi itu adalah tafsir yang berdasarkan pendapat ya, analisis dari para ulama. Jadi para ulama membaca ayat ya, kemudian selain dia membaca tadi riwayat-riwayat atau ayat-ayat yang lain, dia juga menganalisis maknanya, kemudian dia menafsirkannya. Itu termasuk tafsir bil ra'yi. Tapi yang terbagus, yang terbaik itulah tafsir bil maksur ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, atau tafsir hadis dengan Al-Quran, atau tafsirul hadis bil hadis ya, itu yang terbaik. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini tadi ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahaya kezaliman, yaitu bahwa Allah itu tidak langsung menurunkan hukuman kepada orang-orang yang zalim, maka kemudian Rasulullah membaca ayat ya yang menjelaskan tentang itu ya, menjelaskan tentang hukuman yang tidak langsung diberikan kepada orang-orang zalim. Tapi kalau sudah datang ini jadi perlu ya dalam menafsirkan hadis itu diperkuat dengan ayat-ayat. Ini juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan hadis Riyadhus Shalihin ini juga. Beliau dalam mengawali babnya itu selalu diawali dengan ayat-ayat, kemudian baru hadis-hadis ya. Jadi ini yang terus bagian tadi tafsir bil maksur. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima di antara bahaya kezaliman, bahwa ya doa orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya itu tidak tertolak ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berpesan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu
Rasul berpesan, wattaqi da'watal mazlumi, dan takutlah kamu wahai Mu'adz, ya, da'watal mazlumi, kepada doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, sesungguhnya ya tidak ada penghalang antara ya dia orang yang teraniaya tadi yang sedang berdoa dengan Allah, itu tidak ada penghalangnya. Jadi doa orang-orang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, kalau dia minta, ya kan kita nggak tahu doa orang yang terzalimi itu mintanya apa, ya mintanya apa. Ya, apapun mintanya dikasih oleh Allah, meskipun itu dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada orang beriman menzalimi orang-orang non muslim atau orang tidak beriman. Jadi yang namanya kezaliman itu tidak boleh dilakukan pada orang Islam saja, ya, kepada semuanya tadi. Ya. Nah, itu kalaupun dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa dikabulkan oleh Allah? Karena tadi perbuatan zalim itu haram hukum. Allah aja haram, ya. Allah mengharamkan dirinya dengan kezaliman itu. Maka siapapun yang melakukan kezaliman itu, ya, dia akan ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalaupun orang kafir itu dianiaya kemudian berdoa minta diturunkan keburukan kepada orang-orang yang menzalimi, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kezaliman itu tadi. Diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu anhu qala, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Ya. Jadi dulu itu Nabi selalu mengutus sahabat-sahabatnya ke daerah-daerah tertentu, ke wilayah-wilayah tertentu, tujuannya adalah untuk berdakwah. Ya, tujuannya untuk berdakwah. Ya, termasuk Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Qala, Mu'adz mengatakan, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada kaum, ya, yang mereka itu adalah ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat, ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain hanya Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaati itu, fa'limhum, ya, fa'alimhum, maka ajari mereka, beritahukan kepada mereka, anallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin, beritahukan kepada mereka, ajari kepada mereka bahwa Allah itu memerintahkan, Allah itu sudah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaati hal itu, fa'alimhum, maka ajarkan atau beritahukan kepada mereka, anallaha qad iftarada alaihim shadaqatan, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqatan, artinya zakat. Ya, zakat itu sering sebagai sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa inhum ata'u lidzalika, jika mereka mentaati hal itu, fa iyyakum wa qaraimu amwalihim, fa iyyaka, maka berhati-hatilah kamu, ya, kalau mereka mentaati itu semuanya, mereka bersyahadat, mereka salat, mereka zakat, ya, jika mereka mentaati itu semua, maka jagalah kemuliaan harta mereka. Fa iyyaka wa qaraimu amwalihim, ya, ini tugas, ya, utusan Rasulullah. Jadi kalau mereka sudah masuk Islam, mereka sholat, mereka zakat, maka disuruh menjaga harta mereka, ya, harta mereka terlindungi, tidak boleh diambil secara zalim. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu kepada doa yang orang yang teraniaya.
fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya antara orang teraniaya dengan Allah itu tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya. Nah, ini yang perlu ditakuti ya. Takutlah kalau melakukan kezaliman. Kezaliman sekecil apapun itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ya. Ya kalau ini kan pesan seorang pemimpin ya. Jadi kalau pemimpin itu dia mengutus ya utusannya, ya pesan pertama yang perlu disampaikan itu adalah dakwah Islam ya, sebelum yang lain ya, sebelum yang lain. Ini penting juga. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang dipilih untuk jadi pemimpin ya, termasuk ya itu wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, itu harusnya amanah yang pertama itu adalah apa Pak? Dakwah Islam ya, dakwah Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilmi humud du'at alladzina yanbaghi ayursilahumul imam. Ahli ilmu itu adalah para ya, utusan. Mereka adalah para ahli dakwah yang dikirim oleh pemimpin, oleh imam. Jadi kalau harusnya gitu ya, kita ada Kementerian Agama misalnya kan ya, sebagai wakil dari pemerintah, itulah yang mengirim para dai itu ya. Kalau kita itu dainya kan nggak dikirim oleh pemerintah ya Pak ya, malah kadang dainya juga diatur-atur oleh pemerintah gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan yang mengikuti selera ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin itu yang harus ya tadi. Jadi dakwah Islam itu sebenarnya tugas seorang pemimpin, seorang kepala negara. Jangan sampai tadi pemimpinnya sudah ya apa namanya terkadang ada istilah apa itu kurang semangat dakwahnya itu kurang ya, termasuk menerapkan ajaran-ajaran, jangankan dakwah itu menerapkan ajaran Islam aja ya berat. Ini pentingnya tadi ya. Jadi peran pemimpin dalam dakwah itu sangat besar. Jadi termasuk kalau dia mengutus utusannya tadi ya, termasuk tadi loh ya, yang mengontrol yang namanya pemimpin itu yang mengontrol bawahannya kan tadi. Jadi kalau seorang presiden misalnya yang mengontrol gubernurnya, yang bupatinya itu kan dia, tanggung jawab dia. Itu tidak hanya kebutuhan ekonominya saja ya, tidak hanya kebutuhan ekonomi saja tadi ya, kebutuhan untuk dakwah Islamnya itu harus benar-benar itu ditegakkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang itu sudah paham Islam, insya Allah tidak akan melakukan kezaliman ya, tidak akan melakukan kezaliman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam yakun lil muslimina jamaah wala imam, kana haqqan 'alal ulama yatasaddaru ad-da'wah wa yaqudu ya, markabaha. Nah, kalau tidak ada misalnya di negara-negara yang pemimpinnya itu tidak ada orang Islam, bagaimana? Ya di situ perlu nanti ada lembaga apa namanya? Lembaga keislaman ya, ada lembaga keislaman yang di situ nanti yang mengatur ya, yang memanage kepentingan dakwah ya. Awaluma ya yud'an nas al-limasailil iman wa tauhidil aqidah. Jadi yang perlu diajarkan kepada masyarakat pertama kali itu adalah masalah ya akidah ya, iman dan akidah. Kenapa iman dan akidah? Jadi yang perlu ditanamkan pertama itu iman ya, dalam masyarakat itu. Nah, terkadang kita ini agak masih kurang ya, masih kurang itu ditanamkan nilai-nilai keimanan itu ya. Maka ini penting sebenarnya. Jadi kalau kita pelajari akidah itu tidak hanya sekedar beriman kepada Allah ya, pada malaikat, rasul, kitab ya, hari kiamat, kemudian takdir ya. Lebih dalam dari itu. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah itu kan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan.
Iman itu ada berapa cabang, Pak? 73 sampai 79 cabang. Kalau 6 itu, rukun iman yang 6 itu baru usulnya saja, itu pokoknya saja. Pokoknya saja. Ya, cabang-cabangnya itu ya belum banyak dipelajari. Ya, yang kita pelajari itu baru pokoknya saja 6 itu. Itu usulnya. Cabang-cabangnya belum. Nah, ini perlu sebenarnya tadi, perlu ditanamkan nilai-nilai iman atau akidah ini. Ya, karena itu yang menggerakkan orang-orang beriman itu adalah akidahnya. Ya, orang beriman itu digerakkan oleh akidahnya. Kalau akidahnya betul, maka perbuatannya juga betul. Ya. Nah, hadis ini juga tadi menjelaskan tentang adanya tingkatan dalam pengamalan syariat. Ya, pengamalan syariat, diajarkan dulu tauhid. Ya, sudah paham, sudah melaksanakan, diajarkan sholat. Sudah paham, sudah melaksanakan, diajarkan zakat. Jadi itu ya, bahwa hukum itu dilaksanakan secara bertahap. Ada tahapan-tahapan. Ya, at-tadarruj fit tasyri'. Jadi dalam pelaksanaan syariat itu harus dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Ya, kalau sekaligus berat. Ya, ada orang baru masuk Islam harus semuanya, enggak, dia harus ada tahapan dulu. Yang paling wajib dulu adalah sholat. Ya, kalau sholat sudah benar, baru diajarkan tadi zakat. Jangan langsung sholat, zakat, puasa. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya dulu. Ya, nanti kalau dia udah melaksanakan, sudah bisa, sudah nyaman, ya, baru ditambah. Ya, ini pentingnya seorang dai itu, ya, dai di daerah-daerah tertentu yang mungkin awal dia menyampaikan Islam, itu harus tahapan ini harus dilalui. Ya, termasuk Nabi itu kan, ya, penanaman akidah itu kan periode Makkiyah, Mekah. Ya, itu selama berapa tahun, Pak? Dakwah di Mekah 13 tahun. Ya, akidah dulu tanamkan. Baru setelah itu sholat, baru setelah itu puasa, zakat, dan seterusnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi alal iman ayyusiri rusulahu bima yajlibul maslahah wa yadwaful al mafsadah. Jadi kalau mengirim utusan, ya, seorang pemimpin itu harus lebih mengutamakan maslahat, kebaikan. Ya, yang lebih diutamakan adalah kebaikan atau al-maslahah, wa yadfa'ul mafsadah, dan menghindari mafsadah, kerusakan. Ya. Wala yalhaqud darar bil muslimin. Ya, jangan sampai memberikan efek yang tidak baik, ya, keburukan kepada orang-orang Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau disampaikan. Sudah cukup, Pak? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau benda mati nggak ada ya, Pak, ya, nggak ada pertanggungjawabannya. Kalau hewan, termasuk nanti ada yang dia masuk surga juga, yang kalau diceritakan tentang ashabul kahfi itu, yang anjingnya dia menjaga mereka, ya, itu kan termasuk nanti, ya,
termasuk hewan-hewan kurban kita itu, ya, hewan kurban kita itu, ya, nanti ada di surga itu bukan hanya nanti manusia saja di sana, enggak, ya, kan hanya manusia saja nanti, ya, termasuk jin-jin yang beriman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan hanya manusia saja nanti, ya, termasuk hewan-hewan yang tadi yang mereka ikut, ya, dalam apa namanya, ketika kita berjihad di jalan Allah itu kan pakai kendaraannya kuda dan sebagainya, itu kan alat perang kita juga. Mereka kan termasuk mati misalnya di medan perang kan bersama dengan mujahidnya, ya, orang yang berperang di situ, ya. Jadi kalau dijelaskan dalam hadis ini, ya, hewan yang melakukan keburukan aja harus tanggung jawab dia. Ya. Tapi ada yang mengatakan dalam hadis itu setelah mereka bertanggung jawab mereka mati lagi, ya, ada yang seperti itu, ya. Tapi wallahu alam, yang secara detailnya memang tidak banyak dijelaskan tentang hewan ini penjelasannya, ya. Ya, karena memang hewan ini tidak termasuk yang kena taklif itu tidak terkena kewajiban, ya. Ya, berbeda dengan manusia, ya, manusia itu terkena kewajiban, maka namanya mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang terkena kewajiban. Yang terkena kewajiban itu adalah orang, syaratnya Bapak, orang yang kena kewajiban. Kalau ada orang gila membunuh dosa enggak Pak? Orang gila membunuh? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak berakal, ya. Ada orang apa namanya itu tidur, ya, tanpa sengaja dia menimpa anaknya misalnya, atau, ya, kemudian mati, itu tidak terkena dosa karena termasuk taklif tadi itu, ya, kewajiban itu dibebankan kepada orang-orang yang berakal, ya, mana mukallaf itu adalah akil balik, berakal dan dia sudah balik. Nah, itu yang termasuk kena kewajiban, ya. Jadi manusia, jin, ya, malaikat itu terkena kewajiban, jelas itu, ya, seperti itu. Jika apakah nanti di sana ada hewan-hewan yang ada, ya, ada juga, ya. Tapi yang tadi maka dari itu hewan itu tidak terkena kewajiban sebenarnya dia, ya. Walaupun begitu sebenarnya makhluk-makhluk Allah, ya, yang ada di alam semesta ini semuanya bersujud kepada, ya, kepada Allah, yasjudu, bersujud kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan bumi itu adalah semuanya bersujud kepada Allah, ya, mereka beribadah kepada Allah. Cuman kita tidak tahu cara mereka beribadah, ya. Ya, mungkin itu, ya, cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.